Baik, kembali lagi bersama Ovin di sini. Pada video kali ini kita akan belajar masih di Camp HSM Inventor, yaitu strategi pemrosesan simulasi untuk permesinan CNC yang tipe milling gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan tools untuk proses drill atau pengeboran dan juga 2D kontur untuk pemakanan yang memiliki kontur ataupun bentuk sesuai dengan desain yang telah dibuat. Baik, langsung saja kita mulai pada tahap pertama. Di sini seperti kita lihat ya, kita sudah men-setting setupnya untuk stok dan juga untuk XYZ-nya atau aksisnya. Disesuaikan dengan sumbu aksis yang ada pada mesin CNC, harapannya seperti itu. Karena ketika kita belajar simulasi ini, kita juga harapannya bisa langsung menerapkannya pada mesin CNC yang terdapat pada tempat kita. Oke, langsung saja untuk pengeboran atau drill di sebelah sini ya. Jadi di sebelah sini ada tool yang namanya proses untuk drill atau pengeboran. Kita klik. Kemudian kalau sudah seperti biasa, pasti akan ada 4 tahapan di dalam pemrosesan drill ini. Ada yaitu toolnya, kita akan memilih toolsnya atau mata pahatnya. Kemudian geometri untuk pemilihan daerah yang akan dilakukan proses pengeboran. Kemudian ada height atau untuk mengatur ketinggian kedalaman pemakanan, dan juga ada cycle di sini untuk proses jenis pengeboran yang diinginkan seperti apa. Nanti di sini ada berbagai macam pilihannya. Oke, kita mulai dari yang tahap pertama dulu ya, tool. Seperti biasa untuk tool kita pilih toolnya, kita klik tool, lalu disitu akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, di sini nanti kita cari tools yang metric high carbon steel gitu ya. Nah, untuk drill ini disesuaikan dengan lebar dari atau diameter dari lubangnya. Oke, untuk mengetahui diameter dari lubangnya, semisal tidak ketahui, kita bisa klik annotate di sini ya. Annotate, lalu kita dimension, dan di sini kita klik lubangnya. Oh, ternyata 5 mili gitu ya. Jadi untuk diameter lubangnya 5 mili. Oleh karena itu kita kembali ke cam tadi. Dan di cam tadi kita klik drill, lalu toolnya dipilih 5 mili. Oke, metric hex carbon steel yang 5 mili. Kita pilih diameter 5 mili, mana 5 mili. Oke, ini dia. Nah, setelah kita dapatkan ini, langsung kita klik select ya di sini ya. Di sebelah sini select. Oke, select di sebelah sini. Kemudian jika sudah, akan muncul bentuk dari tools atau pahat yang digunakan seperti itu. Nah, jika sudah muncul toolnya, lalu kita langsung menuju ke geometrinya. Geometri di sini akan menunjukkan lubang atau lokasi mana atau daerah mana yang akan dibuat proses pengeborannya. Kita klik saja di sini. Nah, seperti ini ya, silindernya atau bagian dalam dari lubangnya 1, 2, 3, dan 4. Oke. Jadi di sini untuk proses pemilihannya bebas ya, mau pilih klik yang mana dulu. Nanti secara sistem yang di simulasi camp ini akan mengurutkan atau mengacak atau merandom sendiri. Walaupun kita tadi ngekliknya beda-beda ya urutannya, namun setelah selesai dengan jumlah di sini ada 4 lubang ya, maka nanti akan mengurutkan sendiri. Oke, sudah terpilih 4 lubang ini. Nah, setelah selesai, kita klik yang bagian height-nya. Sampai sejauh mana sih kedalaman pemakanan lubang ataupun pengeboran ini. Untuk memperlihatkan secara jelas pandangannya, kita pilih pandangan depan seperti ini. Nah, lalu kita zoom sehingga terlihat di sini. Oh, jadi ujung dari mata pahat itu adalah merupakan ujung atau titik terakhir pengeboran. Nah, usahakan kalau seperti ini, maka kita harus sampai ke bawah. Jadi bagian ininya itu harus sampai ke bawah sini, menembus gitu ya. Nah, kalau seperti itu untuk bottom height-nya, ingat, untuk pengeboran ke bawah itu berarti kan bottom height, kedalaman ke bawahnya. Di sini kita tulis minus 2. Nah, gini ya. Jadi minus 2 ini maksudnya minus 2 mili, sesuai dengan satuannya adalah milimeter. Boleh kalau misalkan minus 1, disesuaikan saja. Yang pasti, titik garis lurus ini ya, atau dasar dari kerucut atau ujung dari mata pahatnya atau bornya ini itu melebihi dari
lubang yang paling bawah. Nah, kalau di sini kita -2. Ini ya, jadi dia melebihi. Dengan catatan, semisal kalau material kita ini balok gitu ya, dan nanti kan dicapit sama ragum, otomatis bagian bawah sini kan aman, tidak ada material ataupun meja kerjanya langsung. Namun kalau misalkan kita menggunakan lembaran atau plat aluminium gitu ya, 2 mili, otomatis kita harus memberikan bawah sini itu seperti kayak ini apa namanya, dasarannya dulu. Dasarannya ini adalah yang menjembatani atau memberikan apa namanya, dudukan ya antara material yang akan diproses, kemudian tadi dudukannya itu, kemudian baru meja kerjanya. Karena kalau tidak seperti itu nanti ini akan mengebor meja kerja yang pada atau meja table yang pada mesin CNC, itu bahaya dan juga akan merugikan atau merusak meja kerja dari mesin CNC-nya. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, setelah selesai kita mengatur untuk kedalamannya. Nah, sekarang kita klik di bagian cycle-nya. Cycle-nya ini adalah suatu tipe pengeboran gitu ya, tipe jenis pengeboran. Dari parameter yang digunakan adalah kedalamannya gitu ya. Lalu juga apa namanya, bagaimana dia berhenti ketika apa namanya sudah sampai bawah. Terus kemudian ke atasnya itu tidak berputar ya spindle-nya. Jadi setelah sampai selesai ke bawah dengan titik atau acuannya seperti ini. Nah, sampai seperti ini selesai, habis itu dia berhenti terus baru diangkat ke atas. Jadi spindle-nya berhenti baru jetnya ke atas gitu ya. Nah, jadi kondisinya bisa kita pilih gitu ya, berbagai macam pilihannya. Kalau saya menggunakan yang defaultnya aja, drilling rapid out. Maksudnya drilling rapid out di sini kita bisa lihat fit to deep and rapid out for holes with depth of less than 3 kali tool. Oke. Jadi drilling rapid out ini dimaksudkan adalah untuk jenis pemakanan pengeboran di mana diameter dari lubang ya, diameter dari lubangnya itu tidak kurang dari 3 kali diameter dari tool. Jadi semisal diameternya 5 mili tadi ya. Nah, jadi kalau diameternya 5 mili berarti harus di bawah dari 5 mili gitu ya. Tidak boleh lebih dari 5 mili. Seperti itu. Kedalamannya berapa? Kita bisa klik annotate ya. Dimension 30 gitu ya. Nah, kalau 30 berarti sebenarnya tidak masuk gitu ya. Nah, jika kita lihat juga pada pilihan tipe dari proses drilling ini, itu ada juga yang tipenya tapping ya. Tapping di sini maksudnya tuh membuat ulir gitu ya. Jadi untuk pahatnya sendiri ataupun mata bornya juga mata bor yang tap gitu ya, yang untuk pembuatan ulir. Jadi bukan yang untuk mengebor atau membuat lubang seperti mata bor biasanya, beda. Jadi di tipe drill ini bisa kita membuat lubang seperti biasanya atau kita membuat jenis ulir bagian dalam gitu ya, jadi ulir dalam. Nah, itu bisa diatur juga di tipe drill ini. Nah, untuk pada kesempatan pemrosesan kali ini drilling kita gunakan yang drilling rapid out gitu ya. Walaupun di sini mungkin keterangannya kedalamannya tidak kurang dari 3 kali diameternya. Di sini diameternya kan 5 mili. Berarti kalau 3 kali kan 15 mili. Dalam artian kedalamannya tidak kurang dari 15 mili. Nah, sedangkan di sini kedalamannya ada 30 mili gitu ya. Berarti nanti untuk prosesnya bisa dengan cara ini ataupun juga memilih apa namanya dengan ini ya, pilihan yang lainnya gitu. Di sini kan ada counter boring, ada chip breaking, ada deep drilling, ada brick truck gitu ya. Nah, bisa juga dengan menggunakan deep drilling di mana memang menggunakan kedalaman gitu ya. Jadi bisa kita pilih yang deep drilling gitu ya, karena memang kondisinya dia ukuran kedalamannya lebih dari 3 kali diameternya. Kalau kurang dari 3 kali diameternya, kedalamannya bisa menggunakan drilling yang rapid out seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pilihan gitu ya untuk packing deep dan sebagainya. Ini kita defaultkan aja. Lalu setelah selesai, mulai dari tool, geometri, hack dan juga cycle-nya ini, kita klik OK. Nanti kita tunggu sampai selesai prosesnya ya, simulasinya. Kalau sudah selesai bisa kita simulasi. Nah, kita OK klik. Nah, seperti ini ya. Jadi
Kenapa kalau kita lihat bagian seperti simulasinya ini kayak naik turun seperti itu ya? Karena prosesnya kalau semisal nih materialnya adalah material yang ini ya, material yang logam gitu ya, bisa dibilang ini sangat merugikan dari toolnya gitu, karena langsung sekali makan dari atas sampai bawah nying terus gitu ya, itu bisa merusak logam atau mengurangi usia dari mata pahatnya, mohon maaf. Oleh karena itu pemakannya sedikit-sedikit dalam artian dari atas ke bawah seperti itu sampai nanti dia pada proses selesai atau ujung dari panjang kedalaman lubangnya tadi gitu ya. Nah, kita lanjutkan untuk simulasinya seperti ini ya. Nah, jadi memang kondisinya terlihat gitu ya. Bagaimana pemrosesannya dari atas sampai bawah gitu ya. Nah, lihat ya tadi lubangnya. Nah, sampai dia bagian paling bawah. Oke. Ini adalah proses drilling. Seperti itu ya, bisa kita lihat ya. Baiklah. Kemudian jika sudah selesai proses drilling, dalam artian kita sudah menyelesaikan keempat lubang ini ya dengan proses drilling tadi, maka bisa kita lanjutkan ke proses konturnya. Nah, untuk konturnya seperti apa? Jadi kalau kita lihat dari produk ini gitu ya, itu konturnya itu adalah bagian dari sisi paling luar produknya ini. Jadi kalau kita lihat kan bagian ini ya, nah bagian bawah ini membentuk kontur seperti ini gitu ya. Nah, bisa dibilang kontur ini juga yang sering digunakan pada proses pemakanan yang menggunakan plat gitu. Jadi memang sering digunakan untuk proses plat gitu ya. Jadi kita lebih sering ataupun biasanya itu menjadi andalan gitu ya proses 2D kontur ini untuk proses pemakanan atau pemotongan pada plat gitu ya. Nah, jadi untuk produk kali ini bisa kita pilih yang bagian ini atau juga yang bagian atasnya ini. Tapi kalau bagian atasnya ya nanti tidak akan bisa memproses sampai kedalamannya ini ya, karena beda lagi. Ini nanti seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya itu menggunakan 2D adaptif atau 2D pocket gitu ya. Kurang lebihnya bisa menggunakan yang pilihan 2D adaptif kalau untuk kolam seperti ini. Sedangkan kalau yang kolam yang di tengah ini, nah ini bagian dalamnya sini menggunakan yang 2D pocket gitu ya. Karena ada pulaunya. Kolam yang memiliki pulau itu menggunakan 2D pocket. Tapi kalau hanya sebatas bentukan kolam aja bisa menggunakan 2D adaptif. Nah, untuk 2D kontur seperti biasa kita klik dulu. Toolnya kita ganti yang ukuran 10 mili saja. Kita select, kita pilih gitu ya. Kemudian kita klik geometrinya. Kita pilih yang sini. Nah, kalau sudah untuk hacknya seperti biasa ya. Jadi ini ada pengaturan kedalaman gitu ya atau pemotongannya. Select konturnya tuh yang bagian ini ya, bagian yang bawah ya. Nah ini ya. Oke. Kalau sudah, jadi bottom hacknya ini adalah maksudnya dia nanti kan akan memakan mulai dari sisi paling atas ya, sisi paling atas sampai ke bawah sering. Ini kan tadi 30 mili ya. Oleh karena itu kita tidak boleh langsung memakan sejauh atau sebanyak 30 mili gitu ya. Kemudian di pas ini kita bisa memilih apakah dia dari left atau dari right gitu ya pemakanannya. Ini bisa kita milih apakah ada hasil efeknya gitu ya atau hasilnya seperti apa, sama saja gitu ya. Jadi karena ini menggunakan sistem otomatis atau pemakanan yang stabil gitu ya, kecepatan spindle-nya dilakukan oleh mesin, jadi tidak begitu berpengaruh gitu ya. Kecuali kalau kita menggunakan pemakanan yang mesin milling manual, beda lagi. Oke, lalu di sini ada multiple depth gitu ya. Yang tadi saya bilang kan 30 mili dan maksimal udah 5 mili, berarti kita buat 5 mili gitu ya. Nah, maksimum bentuknya 5/5 mili. Jadi nanti ada 6 kali layer atau 6 kali proses pemakanan. 5 mili dulu dimakan sampai ke bawah gitu ya. Nah, setelah itu sudah diatur semuanya ya. Geometrinya sudah, height-nya juga sudah, lalu pasnya juga sudah.
dan kemudian linkingnya di sini kita defaultkan aja linkingnya, jadi kita tidak perlu di setting apapun, saya buat default aja. Kalau sudah kita klik OK. Jadi kalau contour ini memang cukup cukup simple karena kita hanya memilih toolsnya, memilih geometrinya sama kedalamannya tadi. Kalau misalkan untuk yang plat itu kan memang biasanya hanya 2 mili atau 3 mili atau bahkan 5 mili. Sekali proses bisa gitu ya. Tapi lebih aman kalau material logam biasanya itu per 1 atau 2 mili gitu ya. Nah, berhubung ini kita materialnya anggap saja bukan logam gitu ya. Bisa kita per 5 mili. Tapi kalau materialnya logam, saya sarankan 1 atau 2 mili setiap kali pemakanannya gitu ya. Soalnya juga kita kan biasanya selalu menghubungkan dengan menghemat usia dari pemakanan atau alat pemakanan tools and mill-nya gitu ya. Kalau sudah kita klik yang konturnya ini terus kita simulate gitu ya, simulasi. Oke. Nah, jika sudah kita bisa klik simulasinya. Kalau kita lihat gitu ya. Nah, dia akan memakan bentukan dari yang konturnya tadi saja gitu ya. Jadi tidak bisa bagian ini bentuk seperti ini tidak bisa ini karena ini harus menggunakan 2D adaptif gitu ya. Jadi mulai dari awal sampai akhir dia bisa menggunakan proses ini sampai selesai gitu dari bentukan hasil akhirnya gitu ya. Terus kalau misalkan ada pertanyaan bagaimana kalau misalnya kita kan menggunakan ragum. Nah, kalau menggunakan ragum otomatis kan nanti kita tidak bisa memakan full. Berarti kita prosesnya nanti setengah-setengah. Tadi kan ini 30 mili ya. Berarti kalau 30 mili kita bisa memproses mungkin 15 mili dulu. Karena 15 mili bagian bawahnya anggap saja itu berada di bawah ragum. Karena kalau di bawah ragum kan nggak bisa, karena nanti bisa kemakan ragumnya gitu kan ya. Atau ragum hidroliknya seperti itu. Caranya bagaimana? Maka nanti dibalik. Jadi kita prosesnya 2 kali kerja nanti. Karena kerjaan pertama, proses pertama 2D kontur bagian atas itu ya. Bagian sininya, nah bagian atas ini sampai 3 layer atas ini selesai, terus untuk yang ini dibalik lagi, dibalik gitu ya, materialnya yang sudah termakan tadi. Jadi kalau boleh saya bilang seperti ini, contohnya ini tidak saya buat full ya, untuk hacknya tadi saya buat 15 saja. Nah seakan-akan setengahnya gitu ya, seakan-akan setengah dari material ini gitu ya. Jadi nanti yang terbentuk adalah sampai 15 saja. Kita klik simulasinya. Nah, kita lihat seperti ini ya. Kita cepatkan sampai selesai. Nah, oke, sudah selesai ya. Ketika bagian sini sudah selesai, maka bagian sini kan belum. Ini nanti dibalik. Jadi bagian ini yang sudah terproses ini ditahan atau dipegang oleh ragumnya. Terus bagian yang belum termakan nih kotak besar ini itu baru dimakan lagi dengan proses yang sama seperti itu. Caranya memang seperti itu ya. Jadi memang kita harus 2 kali kerja karena memang ragum itu kan bisa menahan bagian yang bisa beberapa atau daerah sisinya. Jadi tidak bisa full termakan gitu ya kalau ragum. Nah, beda ceritanya kalau kita menggunakan menggunakan plat gitu ya. Kalau menggunakan plat kita bisa mengawali dengan drill tadi, lalu setelah di drill gitu ya beberapa bagiannya itu nanti dikasih baut gitu atau skrup gitu ya untuk menahan. Setelah itu baru kita proses pemakanannya. Pemakanan di sini maksudnya konturnya. Jadi dia bisa termakan semuanya, seluruh bagiannya gitu ya. Nah, tapi kalau yang sifatnya materialnya balok atau kubu seperti ini tidak bisa, harus 2 kali proses kerja, atas dan bawahnya. Karena kalau bagian atas dimakan, bagian bawah pasti akan ditahan oleh ragum. Kita balik bagian bawah menjadi atas menjadi bawah. Sehingga yang setelah diproses di bagian atas tadi, ini bagian atas tadi itu akan diselesaikan terlebih dahulu. Setelah selesai baru diganti bagian yang bawah menjadi atas. Itu diselesaikan dan diproses juga. Baik, mungkin sampai di sini dulu video kali ini terkait tentang proses pemakanan pada simulasi CAM HSM Inventor untuk proses drill, pengeboran, dan juga 2D kontur ya. Dan semoga video kali ini bermanfaat, bisa menambah ilmu kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan apabila ini nanti berguna dan bermanfaat, silakan bisa di-share ke saudara-saudara, teman, dan juga kolega kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.